Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabatku semua, sahabat CSK, salam pengangguran. Baik, di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara menangani atau memperlakukan kohai kambing yang baru kita angkat dari kandangnya atau mungkin baru kita beli ya teman-teman. Ini masih kohai kambing murni. Nah, seperti ini. Ini masih berbentuk gerundulan ya. Nah, seperti ini. Ini saya baru tuangkan dari karungnya nih, teman-teman. Baik, untuk tanaman anggur sendiri, tentunya kita harus memberikan nutrisi yang cukup ya. Dan tanaman anggur sendiri memerlukan unsur hara yang kompleks, unsur hara makro dan mikro tentunya ya. Nah, di sini untuk bahan organiknya, di sini saya menggunakan kohai kambing. Tentunya di dalam kohai kambing ini banyak sekali unsur-unsur hara ya, mikro ataupun makro tentunya. Nah, cuman kita harus lakukan dulu fermentasi. Jangan kita langsung pakai untuk media tanam ya teman-teman. Nah, ini kita buang-buangin dulu sisa-sisa atau mungkin bekas-bekas batang-batang yang kerasnya ya. Nah, ini seperti ini teman-teman kohai kambingnya. Ini kohai kambing murni ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana caranya atau agar kotoran kambing ini bisa digunakan dengan baik tentunya ya. Baik, di sini saya sudah sediakan air tentunya ya teman-teman. Air sumur atau air tanah, dan kemudian ini saya menggunakan E4 ya. E4 tentunya yang kuning. Ini jangan yang coklat buat hewan tentunya ya. Nah, di sini untuk makanan bakterinya atau ini saya menggunakan gula pasir ya. Jika teman-teman punya tetes tebu lebih bagus silahkan, ataupun kalau misalkan nggak ada dengan gula merah juga nggak apa-apa. Ini buat makanan bakterinya ya. Oke, di sini saya menggunakan 1 cup aqua glass ya tentunya, atau air mineral. Baik, kita tuangkan ya teman-teman. Semakin banyak semakin bagus tentunya untuk E4-nya sendiri, karena semakin banyak ya semakin banyak juga bakteri pengorenya gitu ya. Jadi lebih cepat. Jika teman-teman mempunyai air leri, silahkan gunakan air leri atau tambahannya sebagai tambahan untuk bakterinya atau makanan bakterinya ya. Nah, di sini saya menggunakan 1 cup di sini. 1 cup kurang lah, nggak sampai full ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita campurkan ke air yang sudah kita siapkan nih, seperti ini teman-teman. Kita tuangkan. Kemudian kita larutkan juga ini bersamaan dengan gula pasirnya ya. Gula pasir ini ya, teman-teman cukup 200 gram lah, atau 150 sampai 200 gram ya teman-teman. Lalu kita aduk larutannya ini sampai benar-benar homogen atau tercampur rata, atau gula pasirnya sampai tercampur lah ya teman-teman. Ini harus tercampur atau gula pasirnya larut gitu. Oke, setelah kita campur dan setelah larutannya merata, kita tambahkan atau kita tuang ke ember atau ke emrat ya teman-teman. Nah, ini seperti ini kita tambahkan. Ini kita cukup setengahnya dulu ya teman-teman, karena di sini sudah saya tambahkan air.
setengahnya tangki yang di ember itu. Nah, kita tambahkan untuk larutannya atau E4-nya ya. Kita taruh setengah aja. Oke, sudah cukup. Untuk nanti setengahnya untuk setelah kita campur ya, atau setelah kita guyur bagian atasnya, nanti kita balik dan kemudian kita guyur lagi dengan larutan yang sisanya tadi. Oke, kita guyur nih sampai benar-benar merata ya. Tuh, sampai benar-benar basah karena ini kohenya kering ya. Jadi nanti setelah kita lakukan fermentasi ini, jika keadaan kohenya ini agak lembab, jadi si butiran-butirannya itu akan pecah dengan sendirinya atau tidak keras ya. Tuh. Lalu kita aduk sampai yang bawahnya itu ikut tercampur juga ya. Nah, seperti ini agak-agak lembab ya atau agak-agak basah. Jadi karena tadi kohenya sangat kering sekali. Nanti untuk memudahkan juga dalam fermentasi dan butirannya juga atau butirannya kotoran ini agar mudah pecah ya. Lalu kita masukkan ke kantong kresek. Saya menggunakan kantong kresek yang besar ya teman-teman nih. Atau mungkin di karung bekasnya juga nggak apa-apa ya teman-teman. Cuman kalau nah seperti ini. Nah, ini sudah saya masukkan ke kantong plastik, terus nanti kita ikat. Nih saya jadikan 2 kantong ya, karena kalau satu kantong kayaknya nggak muat. Nah, kita jadikan 2 kantong saja. Nah, seperti ini. Setelah ini kita ikat ya nanti teman-teman. Kita ikat dengan ya dengan tali tentunya ya. Nih, oke. Pastikan kohe ini sudah tercampur tentunya dengan larutan yang tadi ya, sebelum kita masukkan ke dalam plastik ini. Baik, selanjutnya nanti kita akan ikat dan akan kita simpan di tempat yang teduh tentunya ya. Setelah proses fermentasi, nanti kita buka sekitar, kita cek ya, sekitar 1 bulan yang akan datang. Kemudian jika sudah tidak panas atau amoniaknya sudah hilang atau sudah tidak berbau ya teman-teman, baru kita bisa gunakan dengan cara kita campurkan ke media tanam yang sudah kita siapkan tentunya ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi sebelum teman-teman memakainya untuk kotoran hewan kambing khususnya ini atau kotoran apapun, kita harus lakukan fermentasi terlebih dahulu ya, agar tidak membahayakan atau tidak menyebabkan masalah pada tanaman kita. Ini kita pakai buat anggur, tentunya anggur kita bagus. Baik, itu aja teman-teman ya, kita update selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.